Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup itu pengertian dan melakukan apa yang kita mengerti. Dan kehidupan terutama sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, pengertian itu akan firman-Nya yang sangat kita butuhkan. Dan kalau kita mengerti firman-Nya, lakukan, maka kita hidupnya kokoh. Kekuatan dunia yang penuh tantangan akan bisa kita hadapi. Saya baca begini dalam perumpamaan, Tuhan Yesus katakan begini dalam Matius pasal 13 ayat 3 dan 4. Maka dikatakannya kepada mereka itu banyak perkara dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang penabur keluar hendak menabur benih. Maka sedang ia menabur, ada separuh jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung makan sehingga habislah benih itu. Ini adalah benih perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa perkataannya adalah benih, adalah kehidupan, adalah sesuatu yang akan membuat kita, kalau benih itu kita tangkap masuk dalam hati kita, itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan tantangannya kehidupan, ada situasi-situasi seperti itu, seperti di pinggir jalan, dan berbatu, berduri, dan tanah yang subur. Tapi ini kita tidak bahas yang lain, tapi yang di pinggir jalan. Jadi kekristenan dibutuhkan bukan hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar mendengar, tapi harus bisa menangkap dan mengerti. Dan inilah yang menjadi tantangan dalam kehidupan sekarang, karena dunia ini penuh dengan suara, tapi suara Tuhanlah yang kita harus dengar. Dan kalau kita melihat di sini, ini pinggir jalan adalah situasi keadaan antara keadaan dunia dan keadaan yang ilahi. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu jangan sampai sia-sia kita dengar. Mari kita fokus untuk mendengar apa yang Tuhan bicara kepada kita. Sebab kalau kita mendengar dan menangkap apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan kita melakukannya, ini sangat berbeda kehidupan kita. Kita lihat di sini, memang tanah di pinggir jalan itu tentu memang tidak mungkin numbuh karena namanya jalan, apalagi jalan sekarang ini. Tapi jalan zaman dulu kan tidak aspal gitu. Tapi di waktu mau ke ladang, ya ada yang jatuh gitu di pinggir jalan. Dalam situasi zaman pertanian, zaman ya gandum, ya yang mau ditabur itu gambarannya memang ada yang di pinggir jalan, yang memang jatuh gitu. Tetapi ini juga suasana kehidupan kekristenan juga. Bisa kita melihat juga suasana di pinggir jalan. Karena sekarang contohnya hanya seperti YouTube, itu hanya ya ibaratnya di pinggir jalan aja. Jadi walaupun kelihatannya hebat, tapi pada kenyataannya itu kita tidak bisa bergantung hanya kepada berita-berita yang hanya sekedar yang sekarang kita dengar memang sangat marak. Tetapi bagaimana kita bisa konsentrasi mendengar suara Tuhan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Kita melihat di sini adalah perkataan Tuhan Yesus yang memberikan kita peringatan. Karena ini perumpamaan yang membuat kita juga harus sadar bahwa hidup kita tidak boleh sekedar sebagai orang Kristen supaya kita bisa menghadapi kenyataan dunia ini. Supaya firman itu akan memampukan kita, akan membuat kita berbuah. Karena itulah, maka sebab nanti akan ada tantangan kehidupan yang besar. Bahkan malapetaka akan ada menimpa akan dunia. Tapi anak-anak Tuhan tidak ditentukan untuk ditimpa oleh malapetaka. Tidak ditentukan untuk kita akan menghadapi, ditulis oleh Matius, itu adalah hujan, itu adalah ada banjir dan juga ada angin ribut. Dan itu adalah tantangan dari atas, dari samping dan juga dari bawah. Dan segi kehidupan itu juga memang penuh dengan tantangan. Dan itulah membuat kita, supaya kita benar-benar kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan yang kita mengerti itu sama seperti kita membangun di atas pasir, artinya dunia. Tetapi kalau kita mendengar dan melakukan, itu sama dengan kokoh hidup kita di atas batu didirikan hidup kita.
Dan saya baca begini di dalam Matius pasal ke-7 karena ini adalah suatu pernyataan Tuhan Yesus. Bagaimana setelah dia mengakhiri khotbah di bukit. Ini adalah suatu keputusan untuk lakukan enggak firman Tuhan itu. Lakukan apa tidak? Kalau lakukan berarti hidup kita kokoh. Kalau lakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita mengerti dan dengar itu, maka hidup kita tidak akan dirobohkan oleh keadaan-keadaan dunia. Saya baca begini dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Sebab itu, barang siapa yang mendengar segala perkataanku ini, serta menurut dia, ialah diumpamakan dengan seorang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka turunlah hujan lebat, dan air pun bah, artinya melanda, serta angin kencang bertiup dan menempuh rumah itu. Tetapi tiada roboh, karena beralas di atas batu. Tetapi atau bagaimana kita ini perbandingannya kalau tidak mengerti dan tidak melakukannya. Tetapi barang siapa yang mendengar segala perkataanku ini, tetapi tidak menurut dia, ia diumpamakan dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka turunlah hujan lebat dan air pun bahlah atau melanda rumah itu, serta angin kencang bertiup dan menempuh rumah itu, lalu robohlah ia, maka sangat besar robohnya itu. Jadi ini adalah menjadikan kita anak-anak Tuhan. Memang ini keputusan kita untuk selalu taat, mau lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu adalah suatu kenyataan menjadi orang bijaksana kita hidup di tengah dunia ini. Yaitu mendengar, melakukan. Karena penuh dengan tantangan kehidupan ini. Ini adalah suatu ancaman, ini adalah malapetaka, bisa satu saat juga memang akan melanda. Namanya dunia tidak akan selamanya nyaman-nyaman aja. Tidak selamanya aman dalam kondisi-kondisi ekonomi, dalam kondisi sosial masyarakat, dalam kondisi keamanan, dalam segala macam lini kehidupan. Pasti ada nanti satu saat akan ada memang tantangan yang besar. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus katakan, siapa yang melakukan firman-Ku yang kita dengar, perkataan Tuhan itu kokohnya. Makanya ini dasar orang Kristen, bahwa dasar Injil Kerajaan itu harus kita mau dengar dan lakukan, karena kita akan kokoh menghadapi keadaan-keadaan dunia dan kita tidak akan dirobohkan oleh apapun situasi keadaan ini, karena kita dengan seorang yang bijaksana yang mau melakukan, dan sehingga apa yang kita mengerti firman itu akan membuat kita, saya tangkap begini, saya lakukan. Kalau kita tidak mengerti, itu juga memang yang paling parah, itu tidak mengerti. Tapi makanya mohon pengertian kepada Tuhan. Karena banyak hal yang tidak kita mengerti, makanya kita harus setia untuk kita terus mengikut Tuhan. Sampai nanti juga, kalau kita setia, Tuhan akan tolong kita untuk bisa mengerti dan kita bisa melakukan firman-Nya. Puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, biarlah kehidupan kita kokoh menghadapi keadaan dunia ini, karena kita orang bijak yang kalau kita melakukan firman itu, yang kita mengerti. Makanya kalau kita mengerti memang anugerah, itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi kita biar tetap dalam kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan berikan kepada kita hati yang mengerti dan juga untuk melakukan firman-Nya. Puji Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, berikan kami untuk pengertian akan firman-Mu, karena kami menghadapi banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi firman-Mu itu akan menolong kami mengerti untuk kami lakukan, dan kami bersyukur bahwa firman Tuhan itu membuat kami tidak akan pernah tergoyahkan oleh keadaan-keadaan dunia. Karena kami bersyukur seorang yang melakukan, yang kami dengar, yang kami mengerti, itu akan orang nyata menjadi orang bijaksana yang hidup kami sebagai anak-anak-Mu di tengah dunia kokoh dan kuat menghadapi segalanya. Sehingga hidup kami nyata memuliakan Tuhan di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami bersyukur. Haleluya. Amin.